смотрим, есть прогресс. В двигателях вообще прогресс не наблюдаем. Dimanapun kita melihat ada kemajuan, dalam hal mesin yaitu motor tidak ada kemajuan sama sekali. Motor listrik asinkron untuk keperluan industri tidak ada kemajuan. Dari awal abad terakhir, awal abad ini, apakah itu normal? Ternyata jika kami mengambil mesin, kami melakukannya sesuai dengan teknologi kami. Ternyata mesinnya kecil. Ya, itu benar-benar murah dan bersama dengan konverter frekuensi harganya lebih murah daripada mesin klasik. Apakah juga akan lebih efektif dalam hal penggunaannya? Ini persis sama dalam hal penggunaan, tetapi tidak hanya lebih efektif. Itu sudah memiliki konverter frekuensi dan inilah konverter frekuensi dan mesinnya dan hanya itu. Harganya kurang dari harga motor standar tanpa konverter frekuensi. Saya bertanya mengapa kita melakukan ini dan jawabannya sangat sederhana. Kita tidak dapat melakukan apapun dengan cara yang lain. Mengapa kita tidak bisa? Tetapi karena Amerika dan Eropa tidak akan mengizinkannya, mereka sendiri tidak tahu caranya dan tidak ada yang melakukannya di negara kita. Oh ya? Ya memang, dan sekarang Sovelmash melakukannya. Tetapi Sovelmash harus diselesaikan, diluncurkan, dan ini membutuhkan investasi. Mari kita lihat. Harga tembaga naik dan akan terus naik dan seterusnya. Dan kami akan mengurangi konsumsi tembaga, jadi kami sengaja menurunkan biayanya. Dan sekarang ini lebih menarik kan? Ya, tetapi untuk ini kita harus membuat peralatan teknologi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Sovelmash sekarang yaitu perkembangan teknologi ini, perkembangan desain ini. Dan ketika mereka bertanya kepada kami, maukah kalian menunjukkan apa yang kalian lakukan di sana sekarang? Bayangkan saja jika kami mulai membicarakan semua ini di tahun 2017. Saya tidak berpikir itu akan menjadi sesuatu, itu hal yang baik. Saya setuju, sekarang mari kita lihat ke arah yang berlawanan. Pengujian drive built-in sedang berlangsung di mana ia digunakan di penggiling sudut dan peralatan rumah tangga, peralatan mesin dan sebagainya. Ada lebih dari sepertiga dari mesin ini dalam ukuran, jadi kami menutup seluruh taman, penyedot debu, penggiling daging, penggiling kopi, gergaji ini untuk memotong kayu bakar untuk mengumpulkan daunnya, dan semua ini dibangun dengan drive kami. Sebelumnya kami ditanya mengapa ini dibutuhkan sekarang. Ini adalah yang pertama. Tapi yang kedua, mereka semua melupakan satu hal. Mereka semua mengira kami lupa intinya, tetapi ternyata tidak. Masalahnya sekarang, bayangkan jika kita mengambil penggiling sudut ini, misalnya kami melilitkannya pada tegangan yang lebih rendah pada baterai, meletakkannya di bawah kereta dengan gearbox dan tali dan di roda belakang. Drive-nya seharga penggiling sudut yang ada di toko. Nah, apakah itu normal atau tidak? Sejauh yang saya tahu ini sangat bagus. Ini semua tersedia di satu lantai, tetapi untuk memungkinkan ini, kami harus mengembangkan teknologi untuk mengisi rotor. Pertanyaan adalah, apa itu? Artinya, mengisi rotor itu dapat dilakukan di pabrik. Mereka akan melakukannya di sana. Saya telah melihat bagaimana mereka melakukannya. Dan bagaimana kami melakukannya. Ini bukan hal yang sama. Sekarang misalnya ketika kami membuat pemotongan, memproses permukaan, kami melihat bahwa tidak ada inklusi oksida. Kami membeli perangkat spesial, kami mengukur parameter batang secara identik. Dan ini berarti tidak ada misalnya elektromagnetik, getaran, dan lain-lain. Tapi kami telah
mengembangkan teknologi pada yang kecil seperti itu untuk meminimalkan biaya, dan sekarang kita akan mengerjakan teknologi menuangkan sangkar tupai dari roda motor ke 318. Semuanya sudah siap untuk ini. Kami memiliki minyak, cetakan, piring, semuanya ada di sana. Dan kami membutuhkan beberapa elemen struktur logam dan sebagainya, penggalaman dan yang lainnya, apa yang telah dilakukan untuk volume kecil. Tapi kami tidak hanya menuangkan sangkar tupai, kami juga menuangkan satu cincin, dan sebagai ganti dari cincin kedua kami membuat piringan. Baik, di bawah ban mobil tubeless ada skuter dan sebagainya, atau di bawah jarum, tapi bukan 16 kg tetapi hanya 7 atau 8. Dan sekarang bayangkan kedua roda ini, terutama kami telah membuat instalasi untuk produksi encoder tambahan, magnetisasi magnet ukuran apapun. Tapi kami memiliki hambatan di sana karena ukurannya kecil, jadi kami harus mengumpulkan seluruh mangkuk ini. Dan jika kami bisa memagnetisasi yang besar, kami bisa membuatnya kosong di dalamnya. Dan kemudian kami mendapatkan sumbu yang tidak sejajar di sini dan di sini. Suspensi di sini, peredam kejut di sini. Semuanya ada di dalam roda. Di satu sisi ia terbuka, Anda dapat membongkar ban dengan bebas, dan Anda tidak memerlukan bandul di sepeda atau skuter karena roda itu sendiri menjalankan fungsinya. Itu membuat harga roda agak murah. Iya, tetapi agar ini menjadi kenyataan, kami harus mengerjakan teknologi ini, dan kami harus membuat peralatan teknologi yang memungkinkan ini untuk diimplementasikan. Ini butuh waktu, itu harus dilakukan. Dan sekarang kami memiliki ruang untuk bergerak, kami memiliki kemampuan teknologi, dan kami bisa membicarakannya lebih serius. Kami bisa menyolder sangkar tupai tembaga, itu tersedia, tapi kami tidak bisa membuat aluminium oksida bebas. Dalam hal ini, kami dapat misalnya menuangkan sangkar tupai ke dalam cincin penutup. Kedua cakram ini berasal dari paduan yang berbeda. Tidak ada yang mengganggu kami. Itu pada prinsipnya adalah apa yang kami capai secara bertahap. Tapi ini tidak cukup, masih terdapat sejumlah redistribusi teknologi. Tetapi yang paling penting adalah konsep yang sedang kami tuju, yaitu kami beberapa kali mengurangi konsumsi tembaga per 1 kilowatt daya, yang membuat mesin agak lebih kompleks karena ia sudah menjadi drive, tetapi pada saat yang sama setiap drive menjadi dapat dikontrol dan disesuaikan. Oh, sangat jelas perbedaannya. Ya, makanya kami tidak dapat menyerahkannya kepada pabrik karena peralatan teknologi mereka tidak cocok untuk ini. Karena di sini peralatan teknologinya sangat berbeda. Perkakasnya benar-benar berbeda. Semuanya sangat berbeda. Beberapa prinsip tentu saja sama, tetapi pendekatannya tetap berbeda dalam hal teknologi, peralatan, dan sebagainya. Sekarang, akibat sanksi, kami tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Namun demikian, kami bekerja sama dengan China. Mesin kami adalah sebuah drive yang sudah diselesaikan. Namun, dengan harga yang lebih murah dari motor standar modern, dibuat dengan perputaran klasik 50 Hz. Jadi, apakah yang lama layak dilakukan, yang tua layak dilakukan, atau mungkin kami akan masuk dan menuju era berikutnya, masa depan. Oleh karena itu, kami sudah bersiap untuk era teknologi baru. Dan kami akhirnya membicarakan apa yang akan kami lakukan secara lebih terbuka. Tetapi,
Memang langkah ini sangat-sangat benar-benar berisiko karena kami mengungkapkannya untuk kepada pesaing potensial kami. Mulai saat ini, kami akan bersaing dengan mereka, bersaing dengan para pesaing potensial kami. Hal ini sangat memotivasi kami untuk menuju ke depan dengan cepat. Namun, kelajuan perkembangan kami sangat bergantung pada penerimaan dana. Движение во многом зависит от поступления средств.